Anak-anak kami kelas 10 IPS, pagi ini kita akan belajar sejarah peminatan, yaitu dari bab 1 dengan judul Manusia dan Sejarah. Jadi manusia, ada dua hal di sini, manusia dan sejarah. Sejarah sudah jelas kita tahu pada waktu kita belajar sejarah Indonesia, ya. Ilmu pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa itu benar-benar terjadi. Manusia dan sejarah. Antara manusia dan peristiwa yang terjadi pada masa lampau tidak bisa dipisahkan. Ya, di mana ada manusia, di situ pasti ada peristiwa. Ya. Peristiwa itu apa? Sejarah. Nah, jadi sebelumnya dulu kita lihat dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Setelah selesai kita mempelajari manusia dan sejarah, maka diharapkan siswa dapat menganalisis kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Yang kedua, menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan peristiwa sejarah di masa lampau dengan kehidupan masa kini. Itulah tujuan pembelajarannya. Nah, seperti apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa sejarah itu secara etimologis berasal dari bahasa Arab, yaitu kata syajaratun yang artinya pohon. Ya, gak apa-apa ya, kembali ditegaskannya supaya kita lebih paham ya apa sejarah. Kembali diulangi lagi di sini karena memang ini pada bab pertama ini harus dengan jelas-jelas kita mengetahui apa itu sejarah. Seperti pohon, sejarah pada setiap peristiwanya berkaitan dan memengaruhi masa yang akan datang. Peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu akan mempengaruhi peristiwa masa kini dan masa yang akan datang. Pengertian sejarah menurut Herodotus sudah jelas itu ya. Sejarah bukan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi melingkar, ya, melingkar. Bentuk lingkaran begitu. Nah, lingkarannya itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Ya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tergantung kepada keadaan manusia itu sendiri. Karena manusia yang melakukan peristiwa, maka tergantung kepada manusia itu sendiri. Ya, tinggi rendahnya lingkaran itu adalah tergantung dari manusia. Itulah menurut bapak sejarah dunia Herodotus, seorang Yunani. Ya. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Kalau Herodotus katakan tadi bahwa peristiwa itu bukan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, tetapi bergerak seperti lingkaran, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, kalau Ibnu Khaldun menyatakan bahwa catatan atau peristiwa yang terjadi yang dilakukan oleh manusia disesuaikan dengan peradabannya. Ya, disesuaikan dengan peradabannya semakin tinggi, maka proses perubahannya secara nyata akan dapat kita lihat dan apa yang disebabkan oleh peristiwa tersebut.
ini dia. Nah, kemudian Sartono Kartodirjo. Sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Maka muncullah sejarah subjektif dan sejarah objektif. Apa itu sejarah objektif? Menunjuk pada peristiwa atau kejadian yang terjadi pada masa lampau itu sendiri. Ya, menunjuk kepada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Jadi, misalnya proklamasi 17 Agustus 1945, ya kan? Secara objektif maksudnya sesuai dengan data dan bukti, ya, dan bukti apa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, iya. Sesuai dengan fakta. Ya. Faktanya apa? Bahwa memang benar-benar Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana? Siapa, di mana, dan kapan, kan begitu. Siapa? Oleh Presiden Soekarno, ya, oleh Insinyur Soekarno. Kemudian kapan? Tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 tepat. Di mana? Di Jalan Pewangsaan Timur, di rumah Insinyur Soekarno. Di depan rumahnya, disitulah dibacakan teks proklamasi itu. Itulah secara objektif, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurang, ya, berdasarkan fakta. Apa buktinya? Ada sekarang kalau misalnya kita ke Museum Nasional di Jakarta, ada di situ kita temukan teks proklamasi, ya. Bisa kita lihat di sana ada teks proklamasi. Jadi kalau begitu, ya, bahwa secara objektif adalah berdasarkan sumber-sumber sejarah. Ada berapa sumber sejarah? Ada berapa jenis sumber sejarah? Sumber sejarah itu ada 3, ya, yaitu sumber tertulis, ya, sumber benda, dan sumber lisan. Sumber tertulis yaitulah sebagai bukti. Apa itu sumber tertulis? Misalnya prasasti-prasasti, ya, prasasti-prasasti yang ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Misalnya kalau pada masa Hindu ditemukan yupa di Kutai, ya, ditemukan prasasti di Tarumanegara, ditemukan prasasti di Sriwijaya, dan lain-lain sebagainya. Itulah secara tertulis atau kitab, naskah, ya, perjanjian yang secara tertulis. Itulah sumber tertulis sebagai bukti bahwa peristiwa itu memang benar-benar terjadi. Sejarah subjektif. Ini kan yang kedua, sejarah subjektif menurut Sartono Kartodirjo. Subjektif bersubjek berdasarkan orang, pihak yang menuliskan sejarah itu. Berdasarkan. Jadi kalau berdasarkan orang yang menulis sejarah itu adalah boleh itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, ya. Misalnya latar belakang dia mengetahui, atau latar belakang sampai di mana pengetahuannya tentang peristiwa itu. Itu, ya, sumber-sumber yang digunakan, ya, sumber-sumber yang digunakan untuk memperkuat, ya, peristiwa sejarah yang ditulisnya. Kemudian ada pandangan tentang peristiwa itu. Misalnya si A, ya,
ada si A menuliskan peristiwa 17 Agustus 1945. Tanggal 17 Agustus. Nah, di sana dari mana dia ambil? Ya tentu dengan pengetahuannya sendiri. Ya, mungkin sumber-sumber yang terbatas. Nah, jadi ditulislah 17 Agustus 1945 berdasarkan pribadinya sendiri, subjektivitasnya sendiri. Itulah maksudnya di sini sejarah objektif dan sejarah subjektif. Nah, tadi Bapak katakan bahwa sumber sejarah itu ada 3, yaitu tertulis, sudah Bapak sampaikan tadi, yaitu tentang adanya prasasti, ditemukannya prasasti, ada naskah, kitab-kitab, ya, kitab-kitab sastra, ya, pada zaman Hindu-Buddha misalnya, buku Negara Kartagama, buku Sutasoma dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh bukti sejarah secara bersumber sejarah secara tertulis. Nah, kemudian tadi ada bersifat benda. Nah, ini benda. Nah, peninggalan sejarah sebagai bukti sejarah peristiwa itu terjadi, ada benda-benda yang ditinggalkan. Nah, apa itu benda? Misalnya keris, ya, patung, ya. Kemudian mungkin ada alat-alat tertentu, ya, ada rencong, ya, dan lain sebagainya. Itu benda. Kemudian lisan. Lisan itu adalah sumber itu didapatkan dari orang yang mengalami peristiwa sejarah. Kalau dulu misalnya kita bikin tadi Insinyur Soekarno, ya, Insinyur Soekarno secara lisan, ya, secara lisan pada waktu itu adalah bahwa sumber aslinya adalah Insinyur Soekarno sendiri. Nah, misalnya diwawancarai lagi, ya, apa memang benar Bapak itu membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Iya, saya sendiri orangnya. Kan begitu. Nah, itu contoh, ya, langsung. Nah, kemudian ada juga lisan itu secara tidak langsung. Maka tidak langsung artinya orang yang melihat peristiwa itu. Nah, beda si Soekarno sebagai sumber primernya dengan si B, ya, yang memberitahukan peristiwa tentang peristiwa 17 Agustus 1945 berbeda. Nah, jadi sumber lisan itu ada 2, lisan langsung dan secara tidak langsung. Langsung kepada orang yang mengalami, tidak langsung itu adalah kepada orang yang melihat peristiwa tersebut. Nah, itulah yang dikatakan oleh Sartono Kartodirjo. Nah, kemudian Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Oke, ini menurut Muhammad Yamin bahwa sejarah itu adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini adalah merupakan hasil dari penyelidikan, ya, penelitian secara dalam berdasarkan norma-norma keilmuan, ya, berdasarkan norma-norma dan metode, ya, keilmuan itu sendiri. Nah, dengan pendidikan ini dikumpulkanlah berbagai peristiwa dan peristiwa tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, itulah pengertian sejarah menurut 4 tokoh tadi, ya. 4 tokoh, 1 Herodotus, kemudian Ibnu Khaldun, kemudian Sartono Kartodirjo dan Muhammad Yamin. Nah, maka sekarang dapat kita simpulkan apa itu sejarah. Sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu bersifat penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Nah,
rekonstruksi peristiwa masa lalu yang bersifat penting. Ada 3 di sini, bersifat penting, abadi, dan unik. Apa itu penting? Penting di sini maksudnya adalah bahwa peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu mempengaruhi kehidupan orang banyak. Mempengaruhi kehidupan orang banyak. Nah, itulah sifat penting daripada sejarah itu. Nah, jadi peristiwa-peristiwa sejarah dalam negara kita ini misalnya, banyak peristiwa sejarah yang terjadi yang sangat penting, yang bersifat penting. Nah, salah satunya tadi 17 Agustus 1945 penting bagi bangsa Indonesia. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 penting bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Mempengaruhi kehidupan rakyat Indonesia, di mana rakyat Indonesia menyatakan diri, ya, bersumpah bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Nah, ini penting, membawa pengaruh, membawa perubahan dan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Nah, kita sendiri punya sejarah masing-masing, ya kan? Sejarah pribadi masing-masing. Itu penting juga bagimu, ya kan? Penting bagi dirimu sendiri, ya kan? Nah, bagi keluarga. Nah, kamu dilahirkan ke dunia ini, semua keluarga berbahagia. Aduh, apalagi kakek, lahir cucuku, ya kan? Dia mudah-mudahan menjadi orang yang berguna, kan begitu. Nah, kelahiranmu ke dunia ini juga punya arti penting bagi keluarga. Maka dengan demikian, pentingnya kehadiran ini harus kamu wujudkan dulu dengan segala tingkah lakumu, segala perbuatanmu di dalam hidupmu, agar menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, dan secara khusus bagi Tuhan. Disitulah arti pentingnya sejarah, ya. Tapi yang Bapak katakan tadi yang terakhir ini adalah tentang sejarah pribadi kita masing-masing. Nah, bahwa sejarah itu abadi, kekal, ya, kekal. Peristiwa yang terjadi itu tidak boleh diubah-ubah, tidak berubah, tetapi tetap sepanjang masa, dikenang sepanjang masa. 17 Agustus 1945 akan dikenang sepanjang masa oleh rakyat Indonesia. Ya, selama negara ini masih tetap ada, maka dari semua rakyat Indonesia, ya, dari cucu ke cicit yang tak apa lagi, terus nanti sampai terus bangsa ini tetap ada, maka 17 Agustus adalah merupakan peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Nah, itu salah satu. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Peristiwa kelahiranmu ke dunia ini abadi, tidak bisa dirubah-rubah. Ya, kalau kamu tanggal 6 Juli 1998, ya begitulah. Abadi, tidak berubah-ubah itu. Tidak bisa kau lahir lagi tahun 2025 lagi nanti dengan ibu yang sama, dengan perawat yang sama, dengan tempat yang sama bisa saja, tapi waktu yang berbeda. Begitulah abadi. Kemudian yang ketiga lah unik, ganjil. Ya. Bahwa peristiwa ini tidak pernah terjadi akan kedua kalinya. Tidak akan pernah terjadi kedua kalinya dengan tokoh yang sama, dengan tempat yang sama, dengan waktu yang sama. Nah, itu dia. Kita merdeka 17 Agustus 1945, ya di situ. Tapi itu dikenang, ya, dikenang sepanjang masa, ya kan? Setiap tahun kita akan merayakan 17 Agustus 1945. Sebentar lagi, 3 minggu lagi, kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang keberapa? Yang ke-78.
yang ke-75. Ini contohnya. Nah, kita sendiri pun kita rayakannya hari kelahiran kita, bukan? Hari kelahiran kita, selamat ulang tahun. Hari ulang tahun, hari kelahiran. Nah, begitulah peristiwa sejarah. Rekonstruksi peristiwa masa lalu itu yang bersifat penting, abadi, dan unik. Jadi peristiwa sejarah itu ketiga ini harus ada. Yang benar-benar terjadi, berisi segala kegiatan manusia itu. Rekonstruksi tersebut berasal dari hasil kesimpulan data-data yang teruji. Nah, itu dia. Setelah dikumpulkan semua data-datanya, bukti-bukti sejarahnya, ya disesuaikan, direkonstruksi kembali, apakah itu benar atau tidak. Nah, diujilah sumber-sumbernya ini. Betul, kan begitu. Misalnya kamu sendirilah, si Goki Sinaga lahir tanggal 28 Desember tahun 1991. Ya kan? Nah, memang harus seperti itu. Rupanya dikumpulkanlah sumber-sumbernya, dikumpulkanlah surat keterangan lahir, ya kan? Dikumpulkanlah surat baptisnya, ya, kartu keluarga dari orang tuanya disesuaikan. Cocoknya tanggal 28 Desember, si Goki Sinaga itu lahir tanggal 28 Desember. Nah, ini contoh, ya kan? Nah, disocokkan. Mana tahu ini surat baptisnya ini ditukang-tungangi, kan begitu. Sekarang ini mudah sekali bikin yang aspal, asli tapi palsu, kan begitu. Nah, bagaimana surat kelahirannya, betulnya ini apa memang betul? Dicocokkan, ya kan, diteliti. Nah, kemudian yang berhubungan dengan itu lagi, entah apalah yang bisa dikumpulkan untuk menguji kebenaran daripada kelahiran daripada si Goki Sinaga. Itu contoh anak-anakku sekalian, ya. Itu salah satu contoh bagaimana sejarah itu, ya, merekonstruksi peristiwa pada masa lampau dan dilakukan melalui hasil dari sumber-sumber yang mendukung dan dijadikan sebagai kesimpulan untuk menyatakan peristiwa itu benar atau tidak. Baik, anakku sekalian. Sekarang mari kita masuk bagian B. Peranan manusia dalam sejarah. Nah, coba dulu kita bayangkan, ya, kalau tidak ada manusia itu, ya, kalau tidak ada manusia, apa mau dilakukan, ya kan? Bagaimana keadaan peristiwa-peristiwa itu? Kita pasti tidak tahu. Nah, manusia sebagai subjek dan objek sejarah, manusia sebagai penggerak sejarah. Kalau dalam film misalnya, ya, manusia itu dikatakan sebagai aktor utama. Dialah bintang utamanya. Ya, kalau misalnya film ada aktor utama pemeran laki-laki, ada aktor utama pemeran perempuan dan lain sebagainya. Kitalah aktor dari peristiwa yang terjadi pada masa lampau itu. Jadi manusia sebagai penggerak sejarah, ya, perannya dalam peristiwa sejarah layaknya pemeran utama dalam drama. Baik, kita lihat dulu sebagai contoh. Di situ ada Thomas Alva Edison, yaitu gambar di sebelah yang ada yang panjang rambutnya itu, ya. Nah, siapa itu Thomas Alva Edison yang di tengah, maaf ya. Thomas Alva Edison, ya, Thomas Alva Edison. Apa yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison sebagai penemu lampu pijar? Kemudian James Watt, penemu mesin uap. Kemudian Niels Bohr, penemu partikel atom. Nah,
Ketiga tokoh ini melakukan penemuan-penemuan besar, pembaharuan-pembaharuan yang besar di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang mereka temukan itu, dapat mempengaruhi gerak sejarah. Ya, peristiwa yang mereka lakukan dapat mempengaruhi gerak peristiwa. Ya, seperti yang dilakukan oleh tokoh di atas akan membawa pengaruh, ya, gerak sejarah seperti yang dilakukan oleh para tokoh di atas. James Watt, Thomas Alva Edison, Niels Bohr melakukan penemuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sampai sekarang kan mereka terkenal. Apa yang mereka lakukan itu dikenang sepanjang masa. Bahkan kita tahu sekarang lampu pijar. Oh, lampu pijar ini ditemukan oleh si Thomas Alva Edison. Nah, partikel-partikel atom, ya, dalam bidang industri, ya, itu oleh Niels Bohr. Mesin uap, James Watt. Nah, begitulah ahli-ahli pikir atau tokoh peristiwa manusia sebagai penggerak, ya, sebagai penggerak sejarah, melakukan peristiwa yang mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri, baik sekarang maupun nanti. Oke, itu salah satu contoh, ya, salah satu contoh tentang penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita masuk kepada negara kita lah dulu. Negara kita, Soekarno dan Muhammad Hatta. Siapa itu Soekarno? Soekarno, Insinyur Soekarno adalah proklamator, ya, proklamator kemerdekaan RI, dan nantinya dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Muhammad Hatta juga tokoh yang sangat penting dalam peristiwa proklamasi 1945. Ya, kedua tokoh ini, ya, Muhammad Hatta disebut dengan Dwi Tunggal, ya, Dwi Tunggal di negara kita. Kalau mungkin mereka berdua ini tidak melakukan sesuatu aksi yang besar, mungkin negara kita tidak merdeka. Ya, mungkin negara kita tidak merdeka. Nah, mereka ini berjuang, ya, berjuang untuk merebut kemerdekaan dan melakukan berbagai usaha supaya kemerdekaan itu dapat diperoleh. Kemudian selanjutnya nanti mereka menjadi presiden dan wakil presiden. Ini Dwi Tunggal. Dua tapi satu. Satu, ya, karena pentingnya, karena perannya, karena sebagai pemrakarsa, katakanlah sebagai bapak pendiri negara. Ya. The founder father, ya, bapak pendiri negara. Nah, itulah tentang bagaimana peran manusia itu dalam sejarah. Nah, selanjutnya nanti akan kita lihat bagaimana manusia dengan waktu, ya, bagaimana konsep berpikir, ya, sejarah itu selanjutnya. Maka anak-anakku sekalian, untuk sementara sampai di sini dulu materi yang Bapak sampaikan ini.